hati kami percaya Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau telah mempersiapkan bagi masa depan kami yang terindah, kemuliaan surgawi yang telah ditebus dengan darah yang mahal, oleh darah Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sangat mengasihi kami, yang telah bangkit mengalahkan maut dan memberikan kepada kami kemenangan surgawi, kemenangan atas maut dan kemenangan atas segala dosa dan segala pencobaan apapun, kuasa-kuasa kegelapan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, berterima kasih atas kemurahan hati Tuhan di hari yang istimewa bagi kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percayamu Tuhan, bisa duduk dengan tenang dan dengan hati yang penuh damai sejahtera. Kami bersama-sama menaikkan pujian, meninggikan nama-Mu ya Bapa di surga. Dan juga kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati hidup kami dan semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jemaat kudus-Mu ya Tuhan Yesus, yang ada di Gerika Philadelphia, di tempat ini Tuhan Yesus, ataupun yang mengikuti live streaming dari rumah, dari tempat mereka masing-masing Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Ya, puji Tuhan. Ya, salam, selamat siang untuk kita semua. Salam kudus untuk kita semua. Terima kasih untuk pujian yang sangat luar biasa dengan tim yang begitu kompak dan punya talenta yang sangat memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk pujian yang sudah dipersembahkan. Kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga, Tuhan kita, dan sukacita bagi kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya juga berharap mudah-mudahan ya Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Evangelis Tommy Dixon Raga MTH, yang saat ini sedang berada di posisi mungkin ada di Yerusalem, tapi di daerah Timur Tengah sana, mudah-mudahan bisa juga mengikuti acara kita, ibadah kita pada siang hari ini. Tapi mungkin beliau juga memimpin pertemuan ibadah yang sama juga dengan tim di sana ya, karena memang beliau berangkat ke sana adalah untuk memberitakan firman Tuhan bagi rombongan tim yang berangkat ke sana, ke Yerusalem, ke Israel, untuk bisa semacam napak tilas begitu ya, untuk melihat tempat-tempat bagaimana pekerjaan Tuhan ada di sana 2000 tahun yang lalu. Tetapi pekerjaan Tuhan saat ini sepertinya lebih meluas kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Amin. Amin. Tapi Tuhan mengasihi semua bangsa di dunia ini. Setiap orang yang percaya itu adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Dan kita pun pada siang hari ini. Dan dimanapun yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, diberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di jemaat kudusnya. Puji Tuhan di tempat ini. Dan sudah diberikan topik atau tema yang sangat luar biasa untuk memberkati kita pada siang hari ini semuanya, Bapak Ibu Saudara, yaitu orang-orang percaya kepercayaan Tuhan. Ya, jadi ada orang-orang percaya yang dipercayai, artinya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, dan orang-orang percaya itu memang layak untuk dipercayai, bertanggung jawab di dalam hal apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ini yang sangat luar biasa. Ini adalah tema yang sangat menggetarkan hati kita semuanya, karena Roh Kudus berbicara melalui firman-Nya kepada kita semuanya ketika kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita
untuk membuka Alkitab kita dari pertama kita akan membaca dari 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ya, 2 Timotius pasal 1 dari ayatnya yang ke-7 ya. Saya pikir kita akan membaca, lebih baik membaca dari ayat 7 ya. Saya akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu Saudara. Oh, ada yang membacakan firman Tuhan? Oke, ya, saya persilakan. Terima kasih. Ya, saudara kita Rafael ya. Silakan saudara Rafael membacakan firman Tuhan untuk kita mulai dari ayat 7 ya, nanti sampai ayatnya yang ke-14. Silakan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Terima kasih. Sejauh itu firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa bahwa hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan bersama-sama secara istimewa memuliakan Tuhan dan juga untuk memahami kebenaran firman-Nya. Ya, terima kasih Saudara Rafael. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat hal yang pertama yang sangat luar biasa yang Tuhan katakan kepada kita pada siang hari ini dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita dari ayatnya yang ke-14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah apa? Peliharalah harta yang indah. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita ada banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pelihara dalam hidup ini. Amin. Untuk kita rawat, untuk kita jaga, dan untuk kita pertanggungjawabkan tentunya. Ya, kesehatan kita, pekerjaan kita, ya, keluarga kita, usaha yang Tuhan percayakan kepada kita, dan lain-lain. Semuanya di bawah tanggung jawab kita bersama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan ini lebih spesifik lagi, lebih secara khusus lagi, Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa ada harta yang indah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus. Ini menjadi sebuah fokus
perhatian kita secara spesial, secara khusus, di samping daripada apa yang menjadi tanggung jawab kita yang kita jaga atau yang kita lakukan setiap hari. Ya, nah, apa itu nanti akan kita lihat, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan di situ di ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya, yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak memelihara harta yang indah ini, harta yang sangat yang berharga ini, yang luar biasa ini, kemungkinan kita ya adalah orang-orang yang penting untuk datang belajar lebih banyak lagi untuk mengetahui, ya, supaya apa? Karena ini adalah merupakan bagian kita bersama. Ada bagian kita sendiri-sendiri, tanggung jawab kita setiap hari yang kita lakukan, tetapi ada bagian bersama, tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang tebusan Allah, di mana kita terhubung di dalamnya satu dengan yang lain dan tidak akan bisa terpisahkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan di ayatnya yang kita lihat di ayatnya yang ke 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, Dialah yang menyelamatkan kita. Sebetulnya ada satu kata yang harus melengkapi itu. Ya, Dialah yang telah menyelamatkan kita. Jadi ada suatu bentuk waktu di mana keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan itu sudah merupakan pengalaman kita dari masa yang lalu ketika kita percaya, dan sekarang, dan juga masa yang akan datang sampai selamanya. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan apa? Dengan panggilan kudus. Jadi dia memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan dengan panggilan yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena masih banyak sekali orang yang mengaku percaya Yesus, tapi dia masih mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Alkitab mengatakan panggilan kita adalah panggilan kudus, bukan panggilan berdosa. Saudara-saudara, ini adalah harta yang indah, harta yang harus kita pelihara, yang harus kita imani, dan yang harus teguh kita pegang dan kita beritakan kepada semua orang. Amin. Bukan panggilan yang berdosa, panggilan kudus. Kenapa panggilan kudus, saudara-saudara? Kita lihat apa dikatakan di situ. Di ayatnya yang ke 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan apa? Telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di mana? Saudara-saudara, di surga, di dalam surga, bukan di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini semua hidup manusia akan binasa, karena tidak akan ada orang yang bisa hidup terus dengan tubuh yang seperti ini. Bahkan Yesus Kristus pun sebagai anak Allah, sebagai manusia yang suci, yang tidak berdosa, dia harus meninggalkan hidup di dunia ini untuk memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah, dia bangkit untuk hidup yang kekal. Amin. Untuk itulah dia datang, saudara-saudara. Dia mematahkan kuasa maut, karena upah dosa adalah maut. Dia mengampuni segala dosa kita, dia membenarkan kita, dia menguduskan kita sekali untuk selamanya, saudara-saudara. Supaya apa? Untuk mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa bagi saudara dan saya. Karena kalau Tuhan Yesus tidak melakukan itu, maka upah dosa adalah maut. Saudara dan saya tidak bisa memelihara harta yang indah seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah panggilan kita adalah panggilan yang kudus, bukan panggilan berdosa. Saya tidak percaya bahwa saya dipanggil Tuhan di dalam Yesus menjadi orang yang berdosa. Tidak.
Saudara-saudara, tidak akan pernah saya percaya itu. Bahwa dulu saya orang berdosa, ya. Untuk itulah saya percaya kepada Yesus Kristus yang mati mengampuni segala dosa saya. Sehingga saya dikuduskan, saudara dikuduskan. Setiap orang yang percaya dibenarkan dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa banyak orang yang memelihara harta yang indah, berita kebenaran yang seperti ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia itu manusia yang rapuh karena dosa, gampang flat, saudara-saudara. Karena itu perlu topangan yang kuat, seperti pujian yang kita naikkan tadi. Pujian yang menegaskan bahwa di dalam Allah, di dalam kebenarannya kita memiliki kekuatan yang tegak berdiri dan bukan kelemahan. Saudara-saudara, karena kita adalah lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus percaya itu. Saudara, dan saya tidak boleh membiarkan pikiran kita mempercayai hal-hal yang bisa melemahkan saudara dan saya, apalagi yang berkait-kaitan dengan dosa. Amin. Kita harus percaya hidup kita berkaitan dengan kekudusan. Kenapa? Karena di dalam kekudusan itulah satu-satunya kekuatan saudara dan saya. Saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena itulah saudara, dikatakan di ayatnya yang ke-9 tadi, dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berapa banyak orang di dunia ini, orang beragama di dunia ini, saudara-saudara, yang masih percaya bahwa keselamatan itu diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, atau dengan iman ditambah dengan perbuatan baik, saudara-saudara. Tapi Alkitab mengatakan bukan karena perbuatan kita diselamatkan, saudara-saudara. Ini adalah harta yang sangat indah. Ini adalah merupakan kekayaan yang tersendiri, yang spesial, yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya, dan tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena ini hanya bisa dibayar dengan darah Yesus lunas dibayar di Bukit Kalvari. Amin. Dan tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa ditukar dengan harta materi apapun, tidak bisa ditukar dengan kecakapan, kemampuan, skill, ilmu pengetahuan, atau apa saja saudara-saudara yang ada di dunia ini. Harta yang indah ini hanya bisa kita peroleh hanya melalui iman kepada anugerah Allah. Amin. Hanya bisa kita peroleh melalui kasih karunia Allah, melalui iman kepada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, di mana Dia berkata sudah selesai. Amin, saudara-saudara. Tidak bisa dengan perbuatan-perbuatan manusia. Kalau manusia bisa diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baiknya, maka Yesus tidak perlu turun di atas kayu salib. Dia tidak perlu mati mengorbankan dirinya. Kalau toh manusia itu bisa sanggup diselamatkan dari kehidupan yang binasa berdasarkan perbuatan baik yang dilakukannya. Tapi fakta mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh karena apa? Oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui darahnya. Amin. Ini harta yang paling indah, saudara-saudaraku. Tidak bisa diadakan oleh manusia dan tidak bisa dilenyapkan oleh siapapun dari dalam diri setiap orang yang percaya, yang sudah menerima anugerah itu. Amin, saudara-saudara. Saudara dan saya boleh mengumpulkan harta di dunia ini sebanyak apapun, tapi tidak akan bisa sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, karena saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan tadi, ya, berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum apa? Sebelum permulaan zaman. Saya mau mengajak kita untuk melihat dulu, saudara-saudaraku, Lukas pasal 1, ya. Lukas pasal 1. Kita akan melihat dulu di sini Lukas pasal 1 bagaimana Tuhan. Lukas pasal 1. Ya. Bagaimana Tuhan kita mengaruniakan keselamatan kepada sebuah bangsa, ya, namanya bangsa Israel, yaitu adalah setelah dunia dijadikan. Tapi bagi saudara dan saya direncanakan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Mari kita lihat di Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-68.
Ya, mulai dari ayat 68. Mari, saya akan membacakan untuk kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Ingat di atas sudah disebut apa? Disebut Israel. Ada di sini orang Israel. Ya, Pak Ketum sekarang ada di daerah Israel. Beda, ya. Saudara-saudara, kita adalah bangsa lain. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Siapa kita, saudara-saudara? Masih berbicara tentang orang Israel. Di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak kapan? Sejak purbakala. Sebenarnya di sini bukan purbakala, purba menang, ya kan? Jangan purbakala, purba menang, kan begitu kan? Bukan purbakala, since the world began. Sejak dunia ini diciptakan, since the world began, bukan purbakala, ya. Sejak dunia dijadikan. Tadi Paulus katakan sebelum dunia dijadikan, itu keselamatan kita. Saudara-saudara, direncanakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi kepada umatnya bangsa Israel dikatakan sejak dunia dijadikan. Oleh apa? Oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ya, nabi-nabi perjanjian lama. Itu satu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang mana? Nenek moyang kita. Kita siapa? Bukan kita yang duduk di sini. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Perjanjiannya kepada nenek moyang kita. Kita yang mana? Pernahkah saudara mempunyai sebuah catatan bahwa Tuhan memiliki perjanjian kepada nenek moyang saudara? Coba tunjukkan pada saya. Di mana adanya? Saudara bisa membukanya dan menanyakan tua-tua kita. Di mana Allah pernah membuat perjanjian kepada nenek moyang saudara dan saya? Tidak, saudara-saudara. Kepada nenek moyang kita, ya, ayat 73, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita lepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Kepada Abraham, bapak leluhur kita. Bapak leluhur siapa? Saudara-saudara, secara jasmani Abraham bukan bapak leluhur saya. Saya punya leluhur sendiri. Kalau diurut sampai ke atas, saya tidak akan bertemu dengan Abraham secara darah. Saudara-saudara, tapi Abraham adalah nenek moyang daripada 12 suku. Suku Israel, dari Ruben sampai Benjamin. Kepada nenek moyang mereka Allah berjanji bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan sebagai sebuah bangsa. Dan melalui mereka semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Itulah janji Tuhan kepada Abraham. Saudara-saudara, itu perjanjian keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang Israel sesudah dunia diciptakan. Tetapi kepada kita tadi, saudara-saudaraku, ya, kepada kita, saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa panggilan kita yang kudus bukan berdasarkan perbuatan baik, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang dikaruniakannya kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Before the world began. Amin. Kalau yang tadi dikatakan since the world began, ya, sejak dunia ini diciptakan. Kalau kepada kita ada rancangan, ya, rencana Tuhan yang spesial bagi saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Dan yang dinyatakan kapan? Ya. Dan yang dinyatakan dikatakan sekarang. Ayat berapa itu? Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara-saudara, sekarang dinyatakan oleh Tuhan dan juru selamat kita. Di mana dinyatakan? Saudara bisa melihat Yesus Kristus berjalan-jalan menyatakan itu seperti penyataan Yesus ketika dia membawa Injil kerajaan kepada bangsa Israel? Tidak, saudara-saudara, ya.
Sekarang Yesus menyatakan itu melalui kebenaran firman-Nya, rahasianya yang disampaikannya melalui seorang hambanya, rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus. Dinyatakan itu sekarang kepada saudara dan saya, bahwa semua dosa-dosa saudara dan saya telah diampuni. Amin. Bahwa kita telah dibenarkan, dikuduskan. Saudara-saudara, bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman kepada kasih karunia Allah. Itu dinyatakan sekarang ini. Siapa yang menyatakan? Allah menyatakan melalui firman-Nya, dan saudara menyaksikannya kepada orang lain. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara tidak menyaksikannya kepada orang lain, tidak ada yang tahu itu. Karena tidak mungkin orang yang tidak percaya mengerti hal itu. Orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan, siapakah mereka? Amin, saudara-saudara. Adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah dikuduskan, yang telah menerima kasih karunia Allah. Orang yang telah memiliki jaminan kepastian masuk surga dan yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kepada mereka lah Tuhan mempercayakan harta yang indah itu untuk disampaikan kepada semua umat manusia di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itulah, ya, kita lihat saudara-saudara di ayatnya yang 11, Paulus katakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai apa? Sebagai pemberita, evangelis, sebagai rasul, apostel, dan sebagai guru bagi bangsa-bangsa lain. Memang di Alkitab itu harus kita selidiki, saudara-saudara, karena ada kata-kata yang tidak tercakup di situ, ya, kalau satu terjemahan saja. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, di situ ada for the Gentiles. Apa itu Gentiles? Untuk bangsa-bangsa lain. Apa? Paulus katakan, aku inilah rasul, aku inilah penginjil, aku inilah rasul dan guru bagi bangsa-bangsa lain. Dia menunjuk secara personal, saudara-saudaraku, bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada semua orang bahwa berita keselamatan di dalam Kristus Yesus, melalui salibnya semua dosa umat manusia diampuni dan setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Paulus katakan, akulah yang menjadi rasul yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan itu kepada bangsa-bangsa lain, kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan karena itulah, maka kita lihat di dalam Galatia pasal 2. Coba kita lihat Galatia pasal 2. Bahwa Paulus dan rasul-rasul yang lain, siapa yang lain maksudnya? Petrus, Yakobus, Yohanes, dan yang lain, sepakat untuk menegaskan bahwa ada dua Injil yang diberitakan di dalam Alkitab, dan satu Injil untuk orang bersunat dan satu lagi Injil untuk orang yang tidak bersunat. Dia 7. Mari kita lihat. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Ya, ada dua bagian situ. Ayat 8. Karena itu ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tak bersunat. Ini sama atau beda, Bapak Ibu? Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, ini yang dimaksud mereka. Kata keterangan ketiga jamak tadi adalah mereka berbicara kepada tentang Yakobus. Siapa lagi? Kepas. Kepas itu siapa? Petrus dan Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Di mana? Soko guru jemaat di Yerusalem dulu mereka ini, ya. Kemudian apa? Berjabat tangan dengan aku, dengan siapa? Dengan Paulus dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kemana? Kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang bersunat. Amin. Ini beda atau sama? Ada orang yang bilang, sama saja itu .
Iya, sama. Yang pertama, kalau memang malas menyelidiki Alkitab, pasti dibilang, ya sama aja lah. Kalau orang yang malas kan, ya antara kerja dengan tidak kerja sama saja lah. Ya sama, kalau malas memang begitu. Apalagi untuk orang yang rabun. Gunung yang tinggi dengan gundukan kecil juga bagi dia apa? Ya sama aja. Sama aja kok, sama. Iya sama, karena apa? Rabun. Gak bisa membedakan. Beda saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan perbedaan ini Allah yang buat, bukan kita yang membuatnya. Amin. Maka selalu dikatakan gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Allah yang membuatnya. Amin. Saudara-saudara, tapi bagi yang rabun tidak akan tahu itu. Semua akan ditabrak apa saja, rambu-rambu. Ya kan? Makanya kalau mengambil SIM, saudara-saudara, kendaraan, apa yang harus diperiksa? Mata. Karena kalau enggak ya bahaya kan. Lampu merah juga diterobos, ya mati konyol lah. Kalau hanya dia yang mengalaminya, kalau orang lain juga kena korban, bagaimana? Saudara-saudara, di sini Paulus mengatakan mereka rasul bagi bangsa yang bersunat, dan Paulus bagi kita rasul bagi bangsa yang tidak bersunat. Allah yang membuatnya supaya kita bisa memelihara harta yang indah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi rabun. Semua jadi campur aduk, saudara-saudara. Karena itu akhirnya keselamatan tidak jelas. Saudara-saudara, ya. Yang penting naik mimbar, ya saudara-saudara. Kemudian setelah itu jemaat bertepuk sorak-sorai, sudah dianggap berhasil di dalam pemberitaannya. Saudara-saudara, tidak bisa demikian, saudara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan sampaikan kebenaran kepada jemaat. Amin. Dan kepada semua orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan Injil. Injil apa namanya? Injil kasih karunia. Dan karena pemberitaan Injil kasih karunia lah saudara dan saya diselamatkan dan setiap orang yang percaya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Ketika Yesus memberitakan Injil kerajaan kepada orang Israel, mereka diselamatkan. Karena apa? Karena percaya Yesus adalah Mesias, saudara-saudara. Tapi orang Israel menolak kebenaran itu. Sehingga berkat saat ini dikaruniakan oleh Tuhan Allah kepada bangsa-bangsa yang lain, atau tepatnya kepada semua bangsa melalui Injil kasih karunia Allah. Ini harta yang indah yang harus dipelihara oleh setiap persekutuan orang yang percaya, saudara-saudara. Amin. Gereja bukan hanya untuk ngumpul-ngumpulin orang banyak. Tidak, saudara-saudara. Apa saudara punya maksud mengambil sesuatu dari jemaat? Tidak, saudara. Gereja adalah untuk misi pemberitaan Injil, saudara-saudara. Dan untuk itu tentu saja bayar harga. Dan Yesus sudah duluan membayar harga kita. Harga berita Injil yang kita beritakan itu adalah lunas dibayar. Amin. Saudara-saudara. Karena itu saudara-saudaraku, Paulus mengatakan tadi di ayatnya yang ke-7 dia katakan apa? Di 2 Timotius tadi. Ya. Di ayatnya yang ke-7 dia katakan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan. Amin. Yakin saudara? Saudara-saudaraku, yakin bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dari mana kita tahu? Saudara, siapa yang bisa menjawab salah satu dari sini? Saya sudah siapkan hadiah. Apa perlu saya buka dompet saya? Tapi nanti kembalikannya di belakang ya. Dari mana saudara tahu bahwa Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan? Dari mana? Dari mana saudara tahu? Siapa bisa menjawab mewakili satu orang dari jemaat? Dari mana kita tahu, saudara, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, roh kasih yang membangkitkan kekuatan? Dari mana saudara tahu? Bagaimana saudara bisa mempraktekannya kalau saudara tidak tahu? Hanya orang yang tahu yang bisa mempraktekkan apa yang dia tahu. Silakan, Pak Purba. Maaf Pak, dompet saya nggak jadi saya berikan. Saya berdoa kiranya Bapak salah satu yang menerima upah emas atau perak dan
permata di dalam surga nanti. Berikan tepuk tangan buat Pak. Ya, saudara-saudara. Dari mana saya tahu bahwa kepada saya tidak dikaruniakan bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, saudara-saudara. Apa karena berteriak-teriak dari atas mimbar seperti ini? Tidak, saudara-saudara. Karena Efesus 1 ayat 13 mengatakan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan itulah yang saudara sadari dan saya setiap hari. Ya. Karena itu adalah kebenaran yang mutlak. Itu adalah kebenaran yang absolut. Tidak ada yang bisa menggantikan kebenaran itu. Amin. Karena itu adalah firman Allah. Dan kita harus percaya firman Allah benar 100%. Ini bukan teori. Ini bukan dongeng, saudara-saudara. Ini adalah kebenaran, kekuatan, kuasa Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Dan kita harus percaya itu. Maka dikatakan tadi, sebab Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Bukan kelemahan, bukan keloyoan. Amin, saudara? Tidak. Orang-orang kudusnya Allah bukan dirancang untuk menjadi orang-orang yang loyo, tapi orang-orang yang kuat, orang yang berani, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan saja. Amin. Karena Alkitab mengatakan itu, saudara-saudara. Ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena itu ayat 8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, ini harta yang paling besar, yang paling indah, yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Bukan yang lain, saudara-saudara. Kita bersyukur Tuhan memberikan, mengaruniakan kepada kita harta, benda, dan segala sesuatu. Tapi bukan itu harta yang paling besar yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya, yang menjadi perhatian saudara dan saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, sejak saya percaya Yesus mati mengampuni segala dosa saya, dan saya tahu firman Allah mengatakan kapan saja saya mati saya pasti masuk surga, tidak pernah saya kendor untuk menyaksikan Yesus Kristus yang sudah disalibkan mengampuni segala dosa. Amin. Dan saya percaya dan saya mohon doanya sampai saya meninggalkan dunia ini, mohon doanya supaya tetap saya setia kepada kebenaran itu, betapapun berapapun harga yang harus dibayar. Saudara-saudara, karena itulah Paulus katakan tadi, jangan juga malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan apa? Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Cobalah dulu seorang pemuda mengajak calon pasangannya, mengatakan ini, ikutlah menderita dengan saya. Apa jawabannya? Enak aja. Memangnya saya dilahirkan untuk menderita apa? Iya kan, saudara-saudara? Ya, ada orang yang mau mengikuti itu, saudara-saudaraku. Ya, seorang pemuda melamar calon pasangannya. Dia bilang, mari ikutlah menderita dengan saya. Enak aja. Iya kan? Kaulah yang menderita sendirian. Iya kan? Ngajak-ngajak. Nah, bakalan mau, saudara-saudaraku. Sekarang dikasih Tuhan, karena apa? Itu yang ditolak oleh dunia ini. Injil Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib, itulah yang ditolak oleh dunia ini. Itulah yang ditolak oleh iblis, saudara-saudara. Kenapa? Karena di situ ada keselamatan. Amin. Dan iblis mau supaya manusia binasa masuk neraka. Ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, siapa saja yang kita kenal, iblis mau supaya mereka masuk ke dalam api neraka. Karena itu saudara dan saya harus dibungkam oleh iblis. Dia berusaha membungkam kita. Jangan bicara tentang Yesus mati hapus segala dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di mana-mana saudara-saudara dan saya akan ditakut-takuti oleh iblis untuk hal ini. Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Mungkin orang yang mendengar firman dari mimbar seperti ini, wow, itu Pak Pendeta siapa namanya itu? Mungkin dia lupa nama saya, ya kan? Pura-pura lupa. Pendeta Charles Mamora itu bicara keselamatan, Injil keselamatan terus. Dia bicarakan dari mimbar. Memang iya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Silakan kamu beritakan kekuatan manusia sampai di mana ujungnya. Saya sudah tahu. Karena firman Allah mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia, benar kan? Saudara? Iya, sudah tahu ujungnya.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan itu adalah merupakan harta yang terpendam yang diberikan oleh Allah kepada jemaat kudusnya Tuhan. Tanpa spirit, tanpa kuasa di dalam fokus kepada pemberitaan Injil ini, saudara-saudara, percayalah, gereja-gereja orang percaya juga suatu saat bisa punah. Dari mana kita tahu? Siapa bisa menjawab? Dompet saya akan dompet mulu, kayak ada isinya aja dompet itu. Ya kan, paling bon-bon, ya kan, supaya yang ngambil nanti dilihat, oh bonnya banyak ya, bayar ya. Enggak, saya bercanda ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari mana kita tahu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Sampai di mana tadi kita? Terlalu bersemangat ya. Jangan malu memberitakan. Apa Pak? Jangan malu memberitakan. Jangan malu memberitakan Injil Kristus. Dan bisa punah gereja orang percaya, orang kudus, kalau sudah bermain-main, tidak fokus kepada hal ini. Dari mana kita tahu? Masih ada enggak jemaat Efesus sekarang ini? Lihat, sudah tinggal puing-puing. Masih ada enggak jemaat Korintus? Masih ada enggak jemaat yang di Roma itu? Masih ada enggak, saudara? Masih ada jemaat Kolose? Itu sudah punah, saudara-saudara. Bisa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi ketika gereja orang-orang percaya, orang-orang kudus memberitakan Injil, itu adalah sebuah pekerjaan Allah yang bermultiplikasi, membawa jiwa. Amin. Amin, saudara. Iya, saudara. Ya, mari kita bangun. Bangun kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sudah sampai di mana perjalanan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ketika kita menyanyikan puji-pujian tadi, merinding bulu kuduk saya, saudara-saudara. Karena itu adalah penyembahan dari hati. Amin. Itu adalah penyembahan pujian dari hati orang-orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Bukan datang sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini harus digelorakan. Ini harus disebarkan, harus disiarkan. Maka Paulus mengatakan tadi di situ, saudara-saudara, ya, karena itu di ayatnya yang ke-13, peganglah, ayat 12 dulu. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga kapan? Hingga pada hari Tuhan. Apa hari Tuhan itu, saudara-saudara? Sampai pada rapture, sampai pada hari pengangkatan, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kebenaran ini akan dipelihara oleh Allah sejauh saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hak istimewa, privilege bagi saudara dan saya diberikan oleh Tuhan untuk memelihara harta yang indah, yang tidak bisa punah, atau harta yang paling berharga, yang dikerjakan, yang dikaruniakan oleh Allah melalui pengorbanan anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib. Dan tidak ada yang melebihi daripada harta yang demikian. Saudara boleh tunjukkan harta mana yang bisa melebihi daripada karunia hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku, ini adalah suatu hal yang sangat menggetarkan hati kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mengenal kebenaran ini. Amin, saudara. Dan ini adalah pimpinan Tuhan bagi saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai apa? Sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai apa? Sebagai contoh ajaran yang sehat, nutrisi bagi kehidupan rohani dan saya. Amin. Bukan sebagai ajaran yang membawa penyakit, yang mematikan, saudara-saudara. Tapi ajaran yang sehat, yang menyembuhkan. Amin. Ya, saudara-saudara.
Kita bersyukur kalau Tuhan menyembuhkan kita secara fisik. Tapi bukan itu yang utama yang Allah kerjakan saat ini, saudara-saudara. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa dia punya karunia penyembuhan, dia punya karunia penyembuhan, dia punya karunia penyembuhan mengusir setan. Di mana mereka selama COVID-19 2 tahun? Saya mau bertanya, saudara-saudara. Dan bukan hanya kali ini saya bertanya melalui live streaming dan melalui video YouTube dan di mana saja. Saya bertanya kepada mereka, saudara-saudara. Kita harus fair, kita harus jujur, murni di hadapan Tuhan di dalam pemberitaan kita sebagai orang yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Kalau engkau memang punya karunia penyembuhan selama COVID-19 2 tahun, di mana dirimu? Hah? Saudara-saudara, peliharalah harta yang indah yang membawa ajaran sehat bagi jiwa saudara. Karena Allah saat ini, saudara-saudaraku, menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Jiwanya perlu disembuhkan. Beritahu kepada mereka bahwa Yesus sudah menebus hidupmu dari kubur. Yesus sudah mati mengampuni segala dosamu, menguduskanmu sekali untuk selama-lamanya, dan membenarkanmu dengan cuma-cuma. Dan engkau menerima itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Amin. Jangan tambahkan apapun kepada pekerjaan yang sudah selesai yang dilakukan oleh Kristus. Dan itu adalah kebenaran, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalaupun saya sakit, dan saya beberapa kali disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit saya yang saya anggap waktu itu sudah sangat mematikan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan, dan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara juga. Ya. Tapi saudara-saudara, betapapun saya sembuh, sempurna kesembuhan saya, suatu saat tidak ada jaminan bahwa saya tidak sakit lagi. Karena apa? Karena saya hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Dengan pola hidup yang sudah rusak, saudara-saudara. Makanan yang sudah tercampur dan terpolusi dan lain sebagainya, saudara-saudara. Saya bisa sakit suatu saat. Dan bahkan orang-orang yang mengatakan punya karunia kesembuhan, dia mati karena sakit. Kenapa dia tidak berdoa untuk menyembuhkan penyakitnya? Kalau dia punya karunia itu. Tetapi kalaupun saya mati, saya tahu saya sudah pasti masuk surga, amin. Tidak masalah. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, amin. Gas terus, semangat terus, amin. Gas, saudara-saudara. Karena itu yang membuat kita tidak bersungut-sungut, tidak ngedumel. Karena ketika kita sakit, kita jangan mengeluh dan menyalahkan Tuhan, saudara-saudara. Pakailah akal sehat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita sakit, ya jangan bilang udah doa aja, nggak usah pergi ke dokter. Syukur kalau sembuh karena doa. Kalau enggak, siapa yang tanggung jawab? Karena itu Tuhan sudah menyiapkan. Kalau saudara lapar, ya makanlah. Amin. Benar saudara? Kalau saudara haus, ya minumlah, saudara-saudara. Kalau anak-anak saudara ingin berhasil, ya sekolahkan mereka. Ada dikasih akal bagi kita, saudara-saudara, untuk itu. Karena itulah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tetapi ada satu akal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu hikmat surgawi saat ini, yang bukan dari pekerjaan oleh manusia siapapun, yaitu Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Saudaraku, haleluya. Kita masuk kepada kesimpulan kita. Sekarang saudara-saudara, kalau begitu, sudah sampai di mana kita saat ini Gerika, orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan. Sudah sampai di mana saudara-saudara pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, ya? Ada yang bisa mendeskripsikannya, saudara-saudara? Dan kita mau kemana? Mau kemana di bawah hubungan ini? Amin. Apa perlu kita nyanyikan? Mau dibawa kemana hubungan ini? Ya, saudara-saudara. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang permanen. Amin. Hubungan kita sesama orang percaya juga adalah hubungan yang permanen di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, baik kuasa maut, kuasa apapun, iblis, saudara-saudaraku, karena kita sudah satu di dalam Kristus. Karena itulah kita wajib untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Iya, saudara. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita adalah keluarga Allah yang kekal, saudara-saudara.
Kitalah yang harus mengasihi, berbuat baiklah kepada semua orang. Tetapi dikatakan terutama kepada saudara siapa yang mengatakan itu? Alkitab yang mengatakannya, bukan gereja yang mengatakan itu. Dan saudara dan saya wajib mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan melakukannya untuk kemuliaan namanya. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita pikirkanlah itu saudara yang dikasihi Tuhan. Orang percaya, orang kudusnya Tuhan, jangan biarkan diri kita ya terlena hanya berselisih dengan orang lain. Ya, jangan biarkan saudara dan saya menjadi fokus hanya kepada masalah dengan saudara seiman, dengan keluarga, atau dengan siapa saja saudara-saudara. Karena Efesus 4 ayat 32 mengatakan, hendaklah kamu ramah kepada semua orang, sebagaimana Allah penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita tidak bisa hanya asik pada diri dan permasalahan kita saja, karena yang korban itu adalah pemberitaan Injil, betul? Ya, itu sudah jelas, saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangun, mari kita bangkit semuanya, saudara-saudara. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan oleh Allah kepada kita oleh penyataan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Berdoalah dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita bersatu, kita teguh. Sampai situ saja. Tidak usah diteruskan bagian 2. Kenapa? Karena itu tidak penting. Amin. Ya, kita satu di dalam Kristus, dalam tubuh Kristus. Itu yang menjadi pusat perhatian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ya semuanya, anak-anak kita, anak-anak muda, ya, anak-anak sekolah minggu, semuanya, mari kita bangunkan. Amin. Mari kita bangunkan. Covid sudah selesai. Sudah selesai belum? Belum ya. Tetap prokes, ikuti peraturan pemerintah. Amin. Tetapi maksudnya adalah semangat kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita bukan hanya ke surga, tapi lewat Covid-19 juga saudara dan saya sudah diselamatkan dan melewatinya, dan saat ini penuh kegembiraan memuji Tuhan. Untuk apa kita? Kasih panjang umur untuk kita sama-sama menyaksikan Injil Kristus, Injil keselamatan. Karena itu adalah identitas kita. Tanpa itu kita sudah kehilangan identitas di dunia ini. Ya, saudaraku, diberkatilah jemaat Gerika Philadelphia dan semua jemaat Gerika dimanapun berada. Ya, secara khusus hamba Tuhan yang setia, Bapak Gembala Pendeta Evangelis Tommy Dixon Raga MTH, diberkatilah beliau, doakan terus beliau selama di Israel sampai kembali ke Jakarta. Tuhan Yesus senantiasa memberkatinya dan melindunginya, dan kita kembali bersukacita di dalam Tuhan lebih lagi dari hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebenaran yang luar biasa Engkau titipkan, yang Kau percayakan, harta yang paling indah bagi kami semuanya, melebihi dari apapun yang kami peroleh di dunia ini. Dan kami tahu ini adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga, yang ditebus dengan darah anak Allah, anak domba Allah yang mahal, menyucikan kami. Dan kami, Tuhan Yesus, dikaruniakan bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian untuk menyatakannya kepada dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau memperlengkapi kami. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan segala sesuatu apa yang kami perlukan untuk melakukan pekerjaan Allah, sehingga setiap orang kudus-Mu menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang layak dipercaya dan secara terbuka menyatakan kebenaran Injil kasih karunia-Mu. Dan di dalam kesatuan ini kami nyatakan bahwa kami hidup hanya untuk menyembah Allah Tuhan kami Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan kepada WL kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman yang diberitakan menjadi berkat, menjadi penopang bagi hidup kita. Amin. Amin.
Haleluya. Kita akan masuk di dalam persembahan kasih. Sambil persembahan dijalankan oleh pelayan Pundi, sama-sama kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat